kamu bantu doa aja lah biar kamu gak kabar. Oh ya, ya udah. Nah, udah maghrib, isya lah. Nah, udah itu, nah langsung dia pergi ke sana. Dari mata Memet langsung sendiri lihat, dia nebang tuh kan dia rambutnya gondrong. Gak mungkin lah rambut kalau gravitasi. Yaps, betul kan? Nah, rambut tuh gitu, Ke atas. ke atas. Asli. Asli, merinding. Ditebang sama dia, rambut tuh kayak yang dijamak. Oh jadi rambutnya ke atas. Dijamak kayak gitu, dijamak gitu. Kembali lagi bersama STSR Production. Sekarang aku sudah bertemu dengan Kang Memet. Jadi Kang Memet ini kisahnya tuh tentang mistisnya dan horornya tuh mengerikan sih. Jadi sekarang aku mau sharing-sharing sama Kang Memet tentang persetanan gitu. Persetanan. Horor lah, horor. Horor. Horor lah. Oh, awalnya dari mana? Iya, dari masuk dulu ke dukun ilmu Oh, hitam, pernah? ke putih, nah gitu. Oh. Nah terbentuklah jadi yang sekarang ini. Oh, jadi dulunya pernah ke dukun yang ilmu hitam itu? Iya, cuman nyari tahu aja sih. Oh, pengen tahu. Pengen tahu. Soalnya kan banyak temanku yang, Met di sini bagus nih, dukun di sini Oh. bagus nih. Cuman aku cuman silaturahmi aja, nggak minta apa-apa. Oh. Cuman ya dari situ, dari mungkin kata si abahnya atau siapanya itu, Aku gak minta apa-apa. Oh, waktu datang. ya, Terus? biasanya kalau tempat yang kayak gitu minta pengen kaya lah, pengen punya cewek apa gitu. Kalau memang cuman pengen tahu aja dan jadi pengen silaturahmi dan pengen tahu juga di dalam perilmuan hitam itu seperti gimana, putih gimana. Nah itu tuh di tahun 2012 terjun kayak gitu tuh. Ya lulus sekolah lah terjun. Oh, udah lama berarti ya? Udah lama. Nah kalau yang cerita yang serem itu ya pas Memet kerja 2014 tuh ke Semarang. Oh, berarti bukan di Bandung. Bukan di Bandung, cuman pas di backgroundnya itu di Bandung udah kayak gitu. Oh, terus? Nah kalau udah di Semarang itu pertama di sini tuh kerja buat kerja ke sana tuh. Oh, di Semarang dipindahin di Bandung dipindahin ke Semarang. Enggak. Jadi di Bandung udah resign, udah nggak Oh, udah kerja. resign. Nah, cuma punya proyekan di Semarang. Nah. Nah, pertamanya tuh iseng-iseng pergi ke Lawang Sewu. Oh, Nah, Lawang Sewu. Nah, cuman di situ tuh ketemu Kuncen, ngobrol. Aku tuh dulu pernah gini. Oh, iya. Coba aja di sini dites. Nah, gimana rasanya? Memang Memet punya agak kesensitifan ya untuk dari hal mistis itu. jadi ngerasa gitu ya? Iya, ngerasa. Kalau nampak tuh ada sih, ya kesini lah. Dipelajari ilmu-ilmunya itu biar gimana tahu kayak gini gimana. Nah, kalau dulu tuh di 2014 tuh Memet udah pas ngelihat real sendiri tuh, nah dari situ lah Memet pengen tahu semuanya itu hal-hal yang aneh gitu. Oh, Nah, tapi awalnya Kang Memet ini sompral atau emang? nggak sombong, Biasa aja? biasa aja enggak. Cuman dari pengalaman temen, terus udah dari pengalaman tuh lihat real sendiri gitu, langsung oh iya bener, ternyata yang kayak gitu tuh ada. Sosok apa tuh waktu di Longsok itu? Di lapangan bukan, kalau itu sih belum melihat sosok, cuman merasa. Nah dari situ udah ngobrol sama Kuncen. Di daerah Jawa tuh mistisnya masih kental ya. Nah dan udahlah kita ke Lawang Sewu, emang ngerasain ini ke depan masuk ke sini. Hawanya tuh panas. Nah ini hawa ini nih yang kuat tuh ilmunya, yang kuat sosok-sosoknya gitu. Tapi enggak sih, belum, dari situ belum pernah. Nah pas udah balik pulang di Lawang Sewu itu, nah Memet kebetulan di tempat tinggal Memet itu di kosan tempat Memet di Semarang. Nah di situ tuh angker. Oh, Nah angker tuh bukan tempat kosannya, cuman situasi daerahnya, lingkungannya angker. Nah dari situ, wah ada suatu tempat. Kalau di kosan Memet itu ke tempatnya itu 500 meteran lah
itu tempatnya dekat dengan kuburan. Oh, kuburan. Iya, kuburan. Nah di situ tuh ada pohon. Nah, terbentuknya Mehmet punya teman yang hebat gitu ya. Nah dari situ Kata orang situ tuh setiap lewat situ pasti ada yang iseng. Oh, iseng. Mehmet coba, kalau ke Mehmet tuh jarang jarang ada yang ngisengin. Iya. Karena takut mungkin badannya gede. mungkin. Bisa jadi. Nah coba iseng, kan Mehmet kalau dibilang penakut enggak sih, cuman Mehmet tuh pengen tahu tantangannya gimana gitu. Emang bener Mehmet kesana enggak, kata ada ustadz yang bilang Mehmet gak sompral, cuman nanya ustadz memang benar di sini tuh banyak. Iya, soalnya pohon ini tuh udah mau ditumbangin, mau ditebang. Nah, itu pasti ada jadi nggak jadi. Ada halangan. Ada halangan, pasti ada halangan. Kalau nggak pernah Pak Ustadz yang udah meninggal ya sebelumnya itu numbang itu baru aja 2 kali pukulan pakai bedog, pakai kampak. Iya, pakai kampak. 2 kali udah berat. Nah, langsung pulang sakit. Kebanyakan gitu. Tapi Ya. sekarang pohonnya masih ada. Udah. Nah, sama temen aku itu. Oh. Nah, Ceritanya gimana? Nah ceritanya tuh gini, Mehmet tuh kenal teman-teman Mehmet itu yang orang aslinya orang Jepara. Aslinya. Ya, cuman sama setempat kerja, cuman baru kenal itu pas tahu dia nggak jauh lah kosannya tuh dari situ. Nah dia tuh dengar kabar pohon itu tuh aneh gitu pohonnya. Nah, dia penasaran. Nah pas banyak kerumunan orang, dia tuh ya kayak baca mantra apalah gitu. Baca mantra. Udah, cuma penasaran pas dia kayak teman kerja aku itu bilang, oh iya bener teman kerja, teman dia di satu hotel lah kerja. Oh iya. Nah udah itu terus mau gimana? Nanti mau aku tebang, biar ada banyak orang. Bisa tebang? Bisa. Tebang. Wah, sama Mehmet ikut ya? Boleh, cuman Kamu bantu doa aja lah, biar kamu gak kena. oh ya udah. Nah udah maghrib, isya lah. Nah udah itu, langsung dia pergi ke sana. Dari mata Mehmet langsung sendiri lihat dia nebang tuh kan dia rambutnya gondrong. Gak mungkin lah rambut kalau gravitasi. Yaps, betul lah. Nah rambut tuh gitu Ke atas. ke atas. Kiri gue. Asli nih, merinding. Ditebang sama dia, rambut tuh kayak yang dijamak. Oh jadi rambutnya ke atas. Dijamak kayak gitu, dijamak gitu. Mehmet udah apa namanya tuh? Parno lah Mehmet juga. Mehmet terus doa tuh, bantu dia doa. Nah udahlah, hampir udah mau tumbang. Nah dia tuh berdoa lagi terus kayak lemes gitu lah. Terakhir pas ada dibantuin sama bapak. Wah, saya nggak bilang-bilang mau nebang pohon ini tuh. Bantuin langsung jatuh lah semua. Nah Mehmet nggak nanya apa-apa, yang penting udah tumbang aja. Nah nanti pulangnya Mehmet tanya. Nah mari dulu ke kosan Mehmet, soalnya kan lebih dekat itu di kosan Mehmet kan. Ya udah yuk ngopi-ngopi aja dulu. Nah kata Mehmet tuh, bro kenapa itu tadi Mehmet tuh yang aneh tuh rambut kamu tuh kenapa melawan gravitasi? Kalau orang yang bisa lihat itu sadar. Itu tuh aku sama si kuntinya itu di Jambi terus. Jadi yang penunggu pohon itu penting. Iya kata dia emang kunti perempuan. Jadi dia kan orangnya paham. Dia itu karena historinya banyak di situ. Nah historinya di situ ya, jadi dia mati penasaran, diemnya di situ kata dia bilangnya. Kata Mehmet tuh emang Mehmet nggak percaya lah, tapi ngelihat fisiknya dia, rambutnya dia itu kan ngelawan gravitasi nggak mungkin gitu. Makanya udahlah. Nah next selanjutnya Mehmet itu kan orangnya tuh main terobos. Nah aku pengen tahu dia tuh gimana sih, kan belum cerita pribadinya dia. Nah pengen lah punya ilmu apa ke. Nah nanti kan biasa kan kalau yang punya ilmu sharing. Nah Mehmet tanya lah, mampu kayak gitu tuh ilmunya ilmu apa, putih atau hitam? Aku nggak ngerti ilmu hitam.
gua nggak mau berhenti. Ya di adalah di Jepara di apa di kampung saya itu. Oh, jadi dia tuh ada turunan, nah turun dia. Memang dia orangnya oke lah, fun gitu. Nah cuman kelebihannya itu, aku tuh main tanpa, waktu dulu tuh zamannya BBM. 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 Belum ada Android ya? Iya belum ada, jarang BBM. Nah biasanya kalau aku mau ketemu tuh ngechat dulu dia BBM. Nah waktu itu aku main langsung aja ke kosannya. Langsung di antrok lah gitu. Iya, didatengin langsung. Nah, dia tuh pas itu tuh asar. Nah, masuk ke asar, dia tuh nunggu tuh sholat lah. Memet tuh nunggu, dianya lagi sholat. Cuman Memet penasaran nih, apa sholatnya lama? Sholat tuh kan 5 menit lah paling lama. Iya. Nah, berdoa sampai 5 menit lah itu hitungannya. Itu sholat hampir 15 menit. Sholatnya. Nah di kosannya itu pintunya nggak kekunci, cuma ditutupin doang. Tutupnya doang. Memet lihat lah, lama bener sholat, buka sama Memet. Pas buka tuh, ngerti nggak? Nggak tahu tuh kenapa. Nah yang Memet aneh sholatnya itu, dia udah sholat lagi zikir, udah sholat kan zikir. Nah zikir itu tuh nggak apa namanya tuh nggak nempel ke ubin, terbang. Iya melayang. Serius? Asli. Mungkin ada tali mungkin? Enggak. Wah. Asli. Terus pas Kang Mehmet buka pintu langsung? Iya langsung jatuh. Langsung teman aku tuh ngeliat gini, Mehmet tutup lagi, Mehmet juga. Ini tuh hanya halusinasi mata Mehmet. Apakah benar-benar real gitu? Mehmet langsung tutup lagi, pas dia ngeliat, langsung Mehmet tutup lagi. Mehmet langsung diam di kursinya, kan ada tempat nongkrong. Sambil mikirin yang tadi, benar bukan. Orang kalau bener bukan orang sembarangan. Iya. Temen Mehmet itu. Udahlah, Mehmet tuh keluar lah dia orangnya. Kamu tuh nggak sopan, assalamualaikum guys. Lama bener kamu sholat, kata Mehmet kan gitu. Lama bener kamu sholat. Kamu lihat ya. Jadi emang dia tuh langsung cerita di situ. Aku tuh udah belajar tuh 2 tahun. Belajar apa kata Mehmet? Mehmet pengen tahu, Mehmet pengen bisa kayak gitu. Yang tadi dilihat Mehmet itu tuh benar nggak? Benar. Jadi nilai dia tuh belajar nilai ketingkatan khusyuk. Oh. Nah di situ mah khusyuk. Iya. Kamu merasa nggak sholat itu kamu kayak gimana? Ya sholat, niat sholat. Ya kita berhadapan langsung dengan Allah sholat itu. Khusyuk nggak? Ya kalau dibilang khusyuk, manusiawi sih memang suka ada pikiran apa masuk sholatnya gitu ya. Nah gitu. Nah dia tuh orangnya tuh ya kayaknya yang itu nggak banyak pikiran gitulah. Orang itu belajarlah dari kehusuan katanya dia. Ya emang sejarah Jepara itu emang gitu kan. Oh turunnya itu ya aja sholat khusyuk bisa. Dia cerita kalau aku sholat udah beranggapan itu aku di depan kamar. Oh dia tiap sholat itu. Makanya kata keluarga aku cina ditingkatin khusyuknya. Yang penting khusyuk aja. Dari segitu. Nah bongkarlah dari situ cerita sharing. Aku tuh gini. Semuanya terbuka. Nah udah itu Mehmet penasaran, Mehmet pengen lah nanti ke Jepara. Soalnya kan Mehmet juga dulu pernah udah ke dukun hitam, guru yang putih yang cuman Mehmet ini yang lebih penasaran, yang lebih nyatanya gitu. Kan yang dulu kan pernah Mehmet ada yang ilmu putih, tapi dia bisa benar-benar baca hidup Mehmet, ada yang itu. Oh ada. Nah, yang hitam tuh lebih parah lah, makanya Mehmet nggak terlalu terjun ke hitam, cuman sekedar pengen tahu aja. Dan dari situ juga kan banyak yang niatan bagus itu tuh kalau malah dapat oleh-oleh. Nih oleh-olehnya, oleh-oleh kan jadi Mehmet tuh seneng kayak keris. Banyak dulu banyak. Dan semenjak mau nikah aku udah buang semuanya, takutnya ada yang senang gitu, yang senang tinggal. Jadi nggak bisa kalau gitu, makanya udah nggak keurus. Ya
udahlah, jadi udah seharusnya gitu nggak sama Mehmet lagi gitu, udah Mehmet buang. Jadi buangnya itu ke kemana? Di Cipatat. Oh, langsung dibuang langsung. Buang ke apa namanya, sungai yang besar akhirnya, ke sungai itu. Katanya mah ya, Arif bisa tahu teh, kalau misalnya orang pintar teh kalau dikasih minum teh jangan diminum. Iya. Kenapa? Karena itu biasanya tuh ucapan apa, welcome drinknya gitu. Jadi dia tuh bakal kesini terus. Terus tahu tentang aku semua, tahu gitu tentang aku Nah, semua. kebanyakan ada yang dukun yang asli, ada yang dukun yang palsu. Misalkan nih ya, Arif tuh diajak sama Mehmet. Nah, kalau dukunnya palsu itu udah diobrolin, udah dukunnya sama Mehmet. Nanti yang kesini tuh Arif orangnya gini. Udah diobrolin dulu, makanya kamu langsung ke sana tuh udah tahu si dukunnya. Oh gitu. Nah, makanya cari guru itu jangan dari Mehmet gini. Misalkan Mehmet kan suka gitu, ya udah berdatang aja langsung, tempatnya ini langsung datang, langsung tanya, niatnya silaturahmi aja. Nanti juga kalau udah serak, misalkan Mehmet itu kan satu yang di Sumedang ada. Oh, udah. Serak sampai saat ini, Oh, Ustaz. ya guru Mehmet, guru. Jadi segala Mehmet bukan jadi curhat sama dia tuh enak gitu. Nah, jadi dia bukannya ini jadi berdoa lah sama Allah. Jadi apa ya namanya tuh, ngajarin Mehmet terus kebaikan. Jarang ngajarin yang aneh-aneh tuh, kecuali yang ilmu gitu pasti Mehmet Pasti udah aneh-aneh gitu. Nah langsung lah, makanya ketemu itu yang di Semarang itu. Jadi pasti teman yang Semarang emang benar sih dia orangnya, ilmu udah tinggi, ilmu Al-Qur'annya. Oh, jadi dia udah tahu dalaman gitu. Iya, tauhidnya dia udah udah kenceng banget. Sampai ada waktu itu Mehmet tuh kalau nggak salah 6 bulan tinggal di situ lah. Ada warga di situ. Mungkin dia tuh kesal lah. Jadi satu keluarga itu punya 2 anak. Nah, 2 anak. Yang satu anaknya normal, sehat. Nah, yang disayang-sayang itu anak. Yang satu lagi cacat anaknya. Lumpuh. Ya, lumpuh. Ya, yang lumpuh itu namanya lumpuh nggak bisa apa ya. Jadi pasti keluarganya yang itu ya udah kewajiban orang tuanya ya kalau di ini. Oh iya. Nah, cuman di balik itu tuh orang si bapaknya ada yang nawarin hal aneh. Oh, jadi si bapaknya kesalnya tuh gara-gara anaknya. Capek urusan anaknya. Oh. Gak ikhlas. Kalau ikhlas tuh nggak ngomongin capek. Oh gitu. Iya. Terus. Nah, dari situ ada katanya 2 orang lah pakai kru kayak Jubah. ya, tapi yang gitu jubah. Dia tuh nawarin, kan bapaknya nawarin, Kau pengen kaya nggak? Saya langsung kasih itu. Tapi kamu berpikir 3 hari. Kasihin apa? Uang. kasih uang tapi masih beku uangnya itu. Itu orang yang pakai jubah itu langsung di rumah atau Langsung datang ke rumah. langsung di rumah? Si bapaknya itu punya niatan jelek. Oh, dia udah punya niatan jelek untuk anaknya. Udah. Nah, datanglah 2 orang itu, nggak tahu siapa orang. Tapi pas 3 hari itu Mehmet tahunya pas 2 harinya. Kedua hari mau ke 3 harinya. Nah, di situ 1 hari mungkin dia datang lagi. Gimana? Mau deal nggak? Mehmet itu kan bingung, deal apa. Pas Mehmet pas 2 harinya datang ke sana sama temen aku kan. Kenapa ini teh? Kenapa? Pas dilihatin di kamarnya, uang kalau lebarnya itu 1 meter. Panjangnya 1 meter, lebarnya ada 60 cm lah. Beku uang tuh, kayak yang dicetak dari bank. Tapi uangnya nyatu. Iya, belum digunting. Belum digunting. Iya. Nah, Mehmet penasaran. Dipegang sama Mehmet, emang uang, cuman nggak bisa diambil, 1 lembar nggak bisa di gitu kayak kertas, emang uang. Oh, jadi pas dipegang teh nempel semua. Nempel semua, nggak bisa diambil. Nah, Mehmet tanya sama teman Mehmet itu yang pintar kan, itu gimana ceritanya?
kuburan, ada orang sini nawarin sama biar apa anaknya perjanjian pertama tuh anak yang lumpuh bisa buat jadi tumbal. Nah itu lah, astagfirullahaladzim. Ngeri lah di situ. Aduh, dengerin aja dulu sampai beres. Nah, keesokan harinya datang lagi ke sini, malah anak yang normal mau diambil. Si sama yang dua pakai jubah ini. Ya kok berubah pikiran? Hah? Kok bisa? Terus itu emang sih pertamanya, nah langsung curhat lah ke teman aku itu. Masih aku namanya ada kegiatan di balik kegiatan di gimana? Aku udah capek ngurus anak ini. Pak, jadi diceramahin lah sama teman aku. Ngurus anak, aku yang lagi itu pahalanya besar, gini. Udah gak kewajiban mama sama ibu ngurus ini. Udahlah dia tuh sampai nangis orang tuanya. Dia maafin saya sebenarnya gini. Dia aku memang udah. Ya gimana lagi lah, namanya keluarga kecil gitu. Pasti godaan tuh pasti ada. Terus gimana sarannya? Ya udah, kata teman aku nggak berani kan, bukan warga asli situ. Manggillah Ustadz buat ambil solusinya gimana. Terus? Jadi kata Pak Ustadz tuh, ya udah kita orang ini udah kedatangan kita, nggak mungkin kesini lagi. Kata si Ustadz itu yang orang situ asli, nggak mungkin kesini lagi. Terus nasi buang itu gimana? Buang aja di laut. Buang di laut. Mau dimarahin lagi sama. Gak mungkin kita didiemin kayak gini. Nanti malah warga bilangnya pesugihan apa lagi. Di situ ingat Mehmet itu Mehmet, teman Mehmet, Ustadz, keluarganya dua sama supir. Nah dimasukin ke mobil si uangnya. Berat lah diangkat sama Pak Ustadz sama uang kertas ya tingginya tuh ada segini lah. Ini banyak apa tuh? Iya makanya itu banyak uangnya makanya tuh tahun itu. Ini gimana Pak Ustadz? Nanti kita pernah ambil aja. Kalau memang masih ingat pantainya di Pantai Putri. Di situ berangkatlah langsung ke Pantai Putri. Sewa perahu dan si tukang perahunya juga jangan ngomong ya ini. Bilangnya ini pesugihan apa sama Kata tukang yang perahu itu mah bukan pesugihan ya, diceritain sama Ustadz kronologinya tadi. Oh ya udah ini yang supaya keluarganya nggak apes lah, jadi dibuang nih ke laut, jadi keluarga tobat gitu. Oh ya udahlah, dibantu lah sama itu. Itu pas uangnya dibuang ke laut tuh kayak yang dilahap, bener dilahap. Oh jadi nggak ngambang dulu? Enggak, Iya langsung masuk. kertas loh. Kebayang nggak? Ngeri ya. Kertas dibuang dia kan ngambang. Seberat apapun pastilah ngambang dulu lah. Iya. Nggak mungkin masuk langsung up si air itu. Kertas, makanya itu kejadian Mehmet itu. Di Semarang banyak banget pas Mehmet kenal temen Mehmet itu. Makanya ada yang aneh di sini Mehmet datangin. Ada yang sama. Jadi warga situ udah tahu sama teman Mehmet itu. Udah tahu sama pintarnya mungkin ya. Iya. Bisa. Dari hal yang kesurupan apa. Nah dari situlah Mehmet juga belajar sampai saat jadi bisa gitu, tahu ngerti kayak gitu gimana ngatasinnya ngatasin apa gimana. Nah sampai sekarang alhamdulillah Mehmet juga bukannya Mehmet semua tapi Mehmet kalau yang kayak misalkan yang kayak kerasukan kan kasihan. Si hantunya kan enak masuk ke tubuh, Iya. yang masukinnya itu kan kadang-kadang kelamaan tuh pegel badan, Lemes ya. lemes. Nah, Mehmet seenggaknya bisa lah, habis kayak gitu. Tapi kalau misalnya kesurupan gitu pengen sate itu yang kenyangnya orangnya apa jeriknya? Orangnya itu kembungnya kenyangnya orang. Oh kenyangnya. Kalau sarinya masuk ke itu sarinya. Soalnya aku pernah tuh Kang Mehmet lihatnya kesurupan, dia tuh pengen rokok. Jadi ngerokok tuh bukan ngerokok biasa gini. Jadi begini gitu. Kalau Mehmet sendiri, kalau nanganin orang yang kerasukan, jadi bukan si hantunya pengen apa jangan dikasih lah, ngapain ngasih buat yang kayak gitu. Dia kalau nggak bisa, kalau orangnya yang ngerti ya,
kalau minta kopi rokok itu buat apalah, udah usir aja langsung. Jangan dikasihanin ya. Jangan dikasihanin, ngapain dia butuh apa? Wah nggak mungkin dia, emang ada warung itu di dunia yang lain buat beli rokok. Iya, segar pit sebatang. Ya, nggak mungkin lah. Iya. Dan masih banyak juga kisah-kisah Mehmet yang ya luar biasa lah. Tapi katanya yang Arif dengar ya, jadi si makanannya Jin tuh kayak minyak wangi gitu. Minyak wangi. Iya. Emang itu makanannya? Jadi bukan disebut makanan lah. Jadi biasanya tiap malam Jumat suka dikasih itu. Biasanya kamu ke alat pusaka biasanya. Misalkan Arif punya keris, tiap malam Jumat Kliwon Arif kasih minyak wangi. Nah itu bukan buat kerisnya, tapi buat isinya. Nah buat pedamnya itu. Jadi dulunya Mehmet ke Jin itu percaya nggak sih? Kalau dulu Mehmet nggak percaya. Nggak percaya. Cuman sekarang Mehmet percaya bahwa adanya jin Islam, jin kafir. Nah iblis itu sama hal-hal yang tuyul, anak hitam, percaya Mehmet sekarang. Soalnya udah langsung dilihatin. Oh, udah lihatin. Mehmet pertama lihat jin kafir. Iprit bukan? Jin kafir. Jin Iprit gimana sih? Itu mah yang jahil kan? Slogan. Oh, slogan. Slogan. Jin kafir gimana? Jin kafir. Mehmet punya saudara lah. Dia tuh bisa. Mehmet tuh percaya apa aja. Kamu jangan udah lihat jangan pingsan. Harus kuat. Boleh Mehmet coba. Tutuplah mata Mehmet, ditutupin. Nah kasih tutup itu udah dibacain lah sama saudaraku. Udah buka matanya. Mehmet buka matanya, baru lihat jempolnya aja Mehmet udah pingsan. Jempol Jin udah pingsan. Kenapa tuh jempolnya? Jempolnya Jin tuh segede pahanya Mehmet. Wah, Jempolnya aja. astagfirullahaladzim, siun gitu ya. Makanya baru aja nongol gitu lihat kayaknya sip lah, bilang sip mungkin sip. Nah gitu nggak sadar, setengah jam Mehmet nggak sadarnya itu dibangun langsung. Gimana? Udah tahu itu bener? Ya bener, itu buka mata batin kamu. Oh iya. Nah disitulah Mehmet. Nah langsung Mehmet juga ke saudara Mehmet. Pengen lah aku deh belajar yang kayak gitu. Bisa kamu bisa. Kan sekarang masih netral, itu kan di 2014-15 lah. Berarti SMA? Udah keluar lah. Udah Keluar belajar. Ya udah sob belajar, kamu puasa putih gitu. Ya udahlah nanti Mehmet coba seminggu aja, nggak usah lama-lama. Nanti aku dikasih amalannya sama aku. Dikasih lah amalannya. Ya sampai saat ini masih bisa, cuman nggak bisa nih aku bukan yang bisa gitu, cuman tahu gimana cara nanganinnya. Nah gitu. Tapi Mehmet pernah nggak dibuka mata batin terus jalan-jalan? Di jalan-jalan gimana? Dibuka mata batinnya terus jalan-jalan, misalnya ke pasar atau mungkin ke tengah jalan? Belum pernah sih. Kalau ke negara jin pernah. Gimana tuh ceritanya? masuk ke negara jin? Negara jin. Jadi kan di kita tuh ada manusia nikah sama jin. Tahu. Cerita itulah. Mehmet nggak percaya juga kan. Masa sih seorang manusia bisa nikah sama jin? Iya bisa, jin Islam. Oh gitu. Iya bisa. Ya udah kalau kamu nggak percaya aku namanya itu kalau di Sunda tuh diimplongin lah. Ya dijumpain lah ke negara jinnya gitu. Ya udah Mehmet coba. Ya udah tangan kamu gini. Mehmet tuh di tempat tuh nggak jauh lah dari pemakaman. Nah disitulah Mehmet dijumpa, tutup. Nah itu ada nggak cahaya putih di pas di pikiran Mehmet, mata pas dipejamin ya, pikiran sinar putih ada. Nah jalan terus ke sana, jalan. Nah dari situ Mehmet, seingat Mehmet pas ke negara jin itu tuh orangnya kerjanya yang kerja keras gitu.
ada yang lagi di sawah, wah semangat. Nah, Mehmet jalan-jalan, kan Mehmet tuh pas pengen taunya nikah sama Jin kan, jadi di sana tuh nyari cewek yang buat dinikahin gitu. Ya pikiran Mehmet tuh gitu, lihat cewek, ini ada cewek yang mau gitu. Dan Mehmet di sini tuh kan di sini kan batu-batu kerikil. Batu kerikil kalau di negara itu batu tuh merah delima, yang terang-terang, batu-batu ali yang hiasannya. Nah di negara itu gitu. Oh pantesan biasanya kalau orang bisa gitu ya, dia ngambil batu. Nah yang kayak gitu, tempat sejarah pemandian kan biasanya. Nah kayak gitu di negara Jin itu kayak gitu. Nah langsung lah Mehmet tuh ada, ini cantik, ini Jin ini. Disitulah pas Mehmet pas ada yang Mehmet suka. Nah dia, yang Mehmet suka. Cuman pas mau belum Mehmet tunjuk, azan lah di sana. Nah orang-orang yang lagi kerja itu langsung ke masjid lah. Di Jin itu? Iya di negara Jin itu langsung pada ke masjid mau siap-siap buat sholat gitu. Mehmet kan di dunianya juga kayak gini ya, mau adan, nantilah sholat nanti. Dan di sana tuh enggak, langsung beres-beres siap-siap ke masjid bro. Mehmet tuh ya kan Mehmet nyerminin di dunianya juga kan kayak gitu kan. Biasa kayak ada azan pun kan nantilah setengah jam lagi udah beres semuanya. Nah kalau di sana ngobrol, nah ada si cewek si Ratu Jin. Nah si cewek satu itu kalau kata saudara Mehmet itu tuh ratunya. Pas Mehmet tunjuk saya mau itu, langsung Mehmet dibukain. Pas Mehmet di dunia nyata dibukainnya, Mehmet tuh di tengah kuburan malam-malam jam 10 malam gitu kejadian. Jadi Mehmet tuh jalan sendiri? Anjing ngeri. Iya kayak jadi nimplang terus jalan. Mehmet kalau kali sama orang-orang tuh Mehmet jalan biasa normal, cuman di Mehmet tuh jalannya di negara Jin. Nah tempatnya itu pas deket kuburan. Mehmet udah di tengah kuburan jam 10 malam sendiri. Mehmet langsung mau lari kan susah di kuburan. Biasa aja, cuman copot sendal jalan tempat. Marah-marah, aku ke kuburan, berarti kamu niatnya jelek di sana. Emang sih, Mehmet bukan, ya kan namanya cerminan di dunia kayak gini kan. Di sana pun pasti nyerminin kita kayak gini. Gitu. Makanya itu. Disitulah Mehmet percaya ada. Jadi yang menikah sama Jin itu bukan orang yang sembarangan. Yang udah hafal Al-Quran semuanya. Tapi itu sah nggak sih? Dibilang sah. Dibilang sah. Cuman kan jadi punya istri Jin juga kan istri di dunia nyatanya ada di dunia Jin. Jadi nikah, tujuan Jin nikah sama Jin Islam itu kalau Mehmet setahu Mehmet ya, jadi biasanya kalau nggak jadi orang yang nyembuhin orang gitu. Kan si sifat Jin itu kan tahu 1000 tahun ke depan manusia, ke belakang manusia 1000 tahunnya. Nah jadi dikasih tahu, cuman kalau kematian kan nggak tahu alam. Pernah tahu. Cuman jadi ada yang sakit apa, jadi nggak ridho lillahi ta'ala gitu. Jadi kamu harus gini, udah gitu aja sih setahu Mehmet sih itu. Cuma Mehmet kan nggak ngedalami buat apalah. Mehmet juga tahu takut lah nikah sama dia ngapain. Iya sih. Sama orang juga kalau orang lagi ngobrol sendiri, kalau orang normal itu ngapain itu ngobrol sama siapa gitu. Tapi enggak kayak gitu. Oh enggak. Jadi normal biasanya nggak akan nyerminin langsung ke publik gitu. Enggak. Cuman biasa aja gitu. Iya, jadi dia hanya membantu hidupnya. Setahu Mehmet gitu. Oh gitu, berarti banyak juga kisah Mehmet juga. Banyak. Dan kedepannya ada lagi. Ada lagi. Masalah apa nih, tentang apa? Tentang tuyul. Mehmet tangkap tuyul pernah. Nangkap? Nangkap. Soalnya kan di daerah tuh kan banyak yang tetangga kehilangan uang. Nah, tapi benar tuyul tuh ada? Ada. Memang benar ada. Tukang jualannya pun Mehmet tahu. Oh iya. Jual beli tuyul tahu. Jual beli tuyul? Iya. Bukan orang sembarangan yang bisa jual beli tuyul. Di
jual. Berarti dia ternak tuyul. Dibilang ternak bukan, jadi kayak ayam aja kan ternak mungkin kan. Iya, kira dibikinnya gimana kan? Nah, bukan. Jadi si orang pintar itu dukun ilmu hitam. Oh. Dasar. Memang pernah jumpa ke sana. Nah. Jumpa ke sana. Kok apa tujuan buat ternak buat jualan tuyul itu? Aneh kan? Memang ditawarin ada dari harga 4 juta. Anjir. Paling murah 4 juta. Paling murah. Gimana sih kalau sekarang ya Mehmet bilangnya gimana tuh speknya yang 4 juta? Nah. Jadi ngambilnya tuh sedikit katanya. Oh. Kalau yang paling mahal yang 39 juta. 39 juta. Mending beli mobil udah aku. Udah DP rumah. Udah DP rumah. Kesiksa kalau yang tuyul itu kan istrinya kesiksa. Tiap kita mau makan itu kan sama si tuyulnya dulu diacak-acak makanannya. Tapi makanannya enggak acak-acakan apa. Nggak nampak normal, cuman seharinya udah dia makan duluan. Jadi kalau makan di tempat itu pasti hambar. Sama masih udah di enak-enak hambar lah rasanya. Jadi nggak ada rasa masako. Nggak ada. Ada sih cuman hambar lah, nggak enak. Jadi makan tuh ada sih cuman tidak nikmat. Tidak nikmat. Terus apa lagi yang nanti mau diobrolin seudah tuyul itu, kisah tuyul itu? Jadi kisah tuyul, kisah teman Mehmet yang ketemu Kunti dan Mehmet pun penasaran pengen ke Kunti itu pernah. Oh itu. Ya. Terus ketemu sama Lepet pernah? Sekali sih seumur hidup, nggak mau lagi ketemu. Nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Jadi nanti ngeri juga ya kalau kita ngobrol masalah Iya. persetanan yang terlihat gitu. Iya. Sekali pernah cuman nggak mau nampak lagi lah. Oh, ngeri. Mehmet juga takut sih. Saya juga takut kalau dia tuh. Saya mendingan kabur. Saya takut. Lebih baik ketemu kuntilanak yang putih yang merah Daripada itu. daripada Lepet. Nggak mau. Iya. Terus apa lagi? Udah. Tuyul, Kunti, Lepet, apalagi ada yang ketemu lagi? Yang aneh-aneh? Paling itu aja sih. Sama segitu. Cuma ceritanya mungkin panjang juga. Ya. Ceritanya panjang. Kalau harus sekarang mungkin 2 jam. Durasi. Kasihan tukang editnya gitu. Iya gitu. Paling segitu mungkin ya dari apa? Dari kisah Mehmet yang di Semarang, Bandung, pertamanya Mehmet tahu mistis itu gitu. Terus kesan-kesannya buat teman-teman yang mau coba ke ilmu-ilmu gitu. Enggak lah. Kalau saran Mehmet untuk sekarang jangan sih. Ya jadi jangan coba-coba ke dukun itu. Untuk zaman sekarang tuh orang-orang kebanyakan nggak percaya kayak gitu. Jadi dukun itu kebanyakan sekarang dukun cabul. Makanya yang dikhawatirin itu kan perempuan apalah. Ya gitulah biasa permainan dukun. Jadi untuk sekarang tuh percaya aja, semuanya serahin aja ke Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Doa aja, curhat apa-apa ke Allah, janganlah sampai kejadian waktu Mehmet dulu gitu ke dukun. Jadi Mehmet hanya sekedar pengen tahu aja gitu, pengen tahu ternyata dikasih ini bagus, buatlah pajangan gitu. Jadi nanti kalau dikasih apa-apa tolak aja, jangan dibawa. Jadi kalau diberi nggak apa-apa. Jadi niatan kita tuh, nanti ada satu lagi cerita jenglot. Jenglot yang kecil itu? Nah, yang rambutnya panjang? ya nanti next kita ceritain itu. Oke. Kemarin kan pernah di jenglot itu tuh ada lah. Jadi nggak usah aneh-aneh ke dukun hitam itu, apalah musyrik gitu. Gitu. Tapi kalau pengen tuh ngaji ya. Nah, ngaji di Al-Quran kan ada semuanya ilmunya kan. Nah, perdalam aja. Yang penting kita tahu artinya aja dulu, baca nggak Arabnya kan susah. Artinya aja dulu lah. Iya. Nah gitu. Oh ini tuh baru menunjukkan kesini. Semua kan sejarahnya tuh ada semua di Al-Quran. Emang kan dari sihir santet ada di Al-Quran. Soalnya kan malaikat sendiri yang menurunkan ilmu sihir. Oh iya. Ya lah gitu. Jadi untuk kawan-kawanku tetap percaya kepada Al-Quran ya. Betul. Jadi aku sama Kang Mehmet cuman sharing pengalaman Kang Mehmet yang mungkin nyata, mungkin kelihatannya nyata.
nyata lah Mehmet langsung real. Kelihatannya. Nanti video selanjutnya aku mau ngobrolin tentang tadi itu kan cuman sekilas nggak kelihatan tuh wujud jinnya gitu kan. Iya. Nanti aku kedepannya mau ngobrol lagi sama Mehmet tentang yang kelihatan sosoknya. Ya, Semoga aja lah. semoga aja kita ketemu lagi gitu. Oke. Paling segitu dari satu suara mendengarkan bintang tamu saya, Kang Mehmet. Nuhun Kang Mehmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi